Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih dipertemukan kembali dalam sosialisasi tentang program kesetaraan di tahun ajaran baru kita 2021-2022. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perlu diketahui bersama bahwa homeschooling lagi ramai dibicarakan dalam beberapa tahun belakangan ini. Terlebih di saat pandemik yang menerpa negeri ini. Banyak sekolah-sekolah yang ditutup dan pembelajaran dialihkan secara daring dari rumah. Tapi tentu saja konsep belajar dari rumah yang dilakukan di sekolah ini berbeda dengan konsep homeschooling pada umumnya. Homeschooling di Indonesia ini sebenarnya telah diakui oleh pemerintah sudah sejak lama. Nah, hal ini tertuang di dalam Permendikbud nomor 129 tahun 2014 yang mengatur tentang sekolah rumah atau homeschooling. Saya akan tampilkan dalam Permendikbud nomor 199 tahun 2014 tentang sekolah rumah itu sudah dijelaskan tentang pengertian dari sekolah rumah itu sendiri. Nah, sekolah rumah itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah sekolah rumah tunggal, adalah layanan pendidikan berbasis keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua. Orang tua dalam satu keluarga untuk melayani peserta didik yang tapi tidak tergabung dengan keluarga yang lain. Jadi mereka punya kurikulum sendiri untuk pembelajaran homeschoolingnya dari satu keluarga. Mungkin bisa jadi keluarga ini mobile, gitu ya. Dia suka berpindah-pindah tempat. Tapi dia punya kurikulum untuk pembelajaran anaknya. Itu yang kita namakan dengan sekolah rumah tunggal. Kemudian yang kedua adalah sekolah rumah majemuk. Nah, sekolah rumah majemuk ini sekolah berbasis lingkungan. Nah, dari sekolah berbasis lingkungan ini bisa terdiri dari 2 atau 3 keluarga yang punya kurikulum sendiri dan ada juga kurikulum untuk belajar bersama. Tuh. Nah, yang ketiga itu adalah sekolah rumah komunitas. Nah, kalau sekolah rumah komunitas itu, yang namanya komunitas kan jumlahnya lebih banyak ya. Jadi dia adalah kumpulan dari sekolah rumah majemuk yang menyelenggarakan pembelajaran bersama dan itu ada silabusnya, ada tempat belajarnya khusus, ada waktu pembelajarannya, pembelajaran bersamanya, gitu ya. Dan ini disusun di pembelajaran ini disusun bersama anak-anak. Nah, ini termasuk di dalamnya beberapa kegiatan pembelajaran yang meliputi olahraga, seni, musik, dan lain sebagainya. Itu contohnya ya. Yang kemudian kita harus mengetahui juga tentang tujuan dilaksanakan sekolah rumah ini atau homeschooling. Jadi Bapak Ibu dalam memilih homeschooling itu harus tahu dulu apa sih tujuan sebenarnya yang ingin dicapai. Nah, kalau dalam Permendikbud ini sudah diatur bahwa tujuan dari diselenggarakannya sekolah rumah pada poin A disebutkan bahwa sekolah rumah bertujuan untuk pemenuhan layanan dasar dan menengah yang bermutu bagi peserta didik. Di sini jelas ya. Jadi tujuan utama itu karena untuk memenuhi layanan dasar. Jadi memenuhi pendidikan dari si anak itu. Nah, yang bertanggung jawab siapa? Ya orang tuanya, keluarganya. Itu yang pada poin A. Perlu kami ingatkan ya Bapak Ibu sekalian,
bahwa banyak persepsi yang keliru ya di masyarakat bahwa homeschooling itu sebenarnya bukan sekolahan. Jadi banyak orang yang menganggap homeschooling itu ya sekolah. Kan ada sekolah formal, ada homeschooling gitu ya. Sebenarnya enggak. Yang ada itu adalah sekolah formal dan non formal. Homeschooling itu adalah bagian dari program layanan yang diselenggarakan oleh sekolah itu sendiri. Baik itu sekolah formal atau non formal. Tapi akan saya jelaskan kenapa sekolah formal tidak bisa menyelenggarakan program homeschooling. Nah, sebenarnya layanan khusus ini itu diberikan oleh orang tua gitu kepada anaknya. Sehingga orang tua yang mengambil program ini harus sudah siap mengambil resiko untuk meluangkan waktu membersamai anak belajar di rumah. Itu ketika anak-anak masih di usia di bawah 13 tahun. Kemudian syarat yang kedua, pada poin B dijelaskan bahwa tujuan dari homeschooling itu untuk memenuhi pendidikan akademik dan pendidikan kecakapan hidup secara fleksibel untuk meningkatkan mutu kehidupan. Jadi homeschooling itu bukan hanya belajar mengenai aktivitas sehari-hari untuk menambah skill kecakapan hidup, gitu. Karena yang demikian itu dikategorikan masuk dalam home education. Jadi kalau misalnya anak di rumah ya diajarin masak, diajarin untuk ya dia bisa mandiri, itu lebih kepada home education termasuk agama. Sementara kalau yang dikategorikan ke dalam homeschooling tentu ada pelajaran akademik yang harus dimasukkan. Nah, kalau seperti itu bisa dikategorikan sebagai unschooling ya, unschooling atau home learning aja, bukan homeschooling. Kemudian ada pula orang tua yang menjalani homeschooling dengan menambah sendiri pelajaran akademik sekolah formal, yaitu dengan memanggil guru privat ke rumah ya. Nah, itu pun bisa dilakukan untuk memenuhi syarat dari Permendikbud yang kedua ini. Jadi namun ada syarat ketiga yang harus dipenuhi, yaitu syarat ketiga pada poin C. Di situ menjelaskan bahwa homeschooling itu tetap dilakukan secara sadar, teratur, dan terarah. Ingat, kata-kata sadar, teratur, dan terarah ini memiliki makna orang tua sadar dengan tujuan dari pemberian materi tersebut. Karena untuk di sekolah formal, itu materi tersebut telah disusun berdasarkan kurikulum ya untuk pembelajaran tatap muka setiap hari. Jadi tujuan dari sekolah formal itu berbeda dengan tujuan dari homeschooling. Nah, tentu saja tujuannya dari sekolah formal itu untuk menuntaskan kompetensi dasar dari peserta didik. Makanya itu akan ada pembelajaran setiap hari. Berbeda dengan homeschooling. Itu sebabnya untuk layanan program homeschooling itu kurikulum akademiknya berbeda dengan sekolah formal di mana kompetensi dasar yang dicapai peserta didik dilakukan dengan cara praktek langsung di lapangan. Karena lanjutan dari poin C tersebut itu untuk mengembangkan kemandirian si anak agar minat dan bakatnya bisa terlihat. Tujuan dari homeschooling sebenarnya. Ini sebenarnya yang membedakan antara program layanan homeschooling dengan program layanan sekolah formal atau non formal. Gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena sekolah non formal itu memiliki banyak program layanan, termasuk di dalamnya homeschooling atau program belajar reguler yang hampir sama dengan sekolah formal, belajarnya hampir setiap hari. Nah, walaupun anak-anak mengambil program homeschooling, tetap anak-anak juga harus terdaftar di satuan pendidikan non formal melalui SKB atau PKBM. Kenapa harus terdaftar? Itu pertanyaannya agar pemerintah tidak mencatat data si anak ini sebagai anak yang putus sekolah, karena dia belum ada terdaftar sama sekali, gitu kan, di
database-nya, tidak punya NISN, gitu kan. Apakah anak ini dalam program belajar di sekolah formal atau program belajar di sekolah non formal? Kalau program belajar di sekolah non formal itu apakah dia mengambil program layanan homeschooling atau mengambil program layanan reguler? Masing-masing ada penjelasannya. Lantas bagaimana dengan legalitasnya? Nah, legalitasnya tentu diakui setelah anak-anak mengikuti ujian. Setelah anak-anak mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh sekolah formal atau non formal di satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu sekalian ya berbicara ya tadi mengenai legalitas ya tentu saja harus berada di bawah satuan pendidikan ya yang sudah memiliki izin resmi dari Dinas Pendidikan setempat. Oleh sebab itu dari persyaratan di atas maka program layanan homeschooling ini hanya bisa disediakan oleh satuan pendidikan non formal. Kenapa? Karena di satuan pendidikan non formal itu kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik itu dilakukan dengan pembelajaran, tidak dilakukan pembelajaran hanya dengan tatap muka setiap hari ya. Itu sebabnya program belajar dari rumah setiap hari itu hanya bisa dilaksanakan oleh satuan pendidikan formal. Sementara di sekolah non formal itu pembelajaran tidak harus tatap muka. Jadi pembelajaran dilakukan bisa sepekan sekali, gitu. Atau sepekan 2 kali, tergantung dengan kebutuhan peserta didik. Nah terus sisanya ngapain? Ya mereka bisa belajar di rumah bersama orang tuanya. Gitu. Nah nanti akan saya informasikan mungkin di pertemuan berikutnya tentang kurikulum dari paket ini. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, ada 3 bentuk sekolah ya tadi yang saya telah sebutkan di awal tadi. Ada 3 bentuk sekolah rumah, yaitu sekolah rumah tunggal, sekolah rumah majemuk, dan sekolah rumah komunitas. Dari ketiga bentuk ini ada persamaan dan perbedaannya. Untuk sekolah rumah tunggal, orang tua bisa menjalankan program layanan homeschooling secara mandiri di rumah. Tadi saya sebutkan di awal. Namun tetap harus terdaftar juga di satuan pendidikan non formal, baik itu SKB atau PKBM. Yang menyediakan program layanan homeschooling tentunya ya. Jadi kalau ada SKB atau PKBM yang tidak menyelenggarakan program homeschooling ya tetap ada pembelajaran reguler, tidak bisa kita melaksanakan program homeschooling. Nah, kemudian untuk program homeschooling ini tentu harus ada tools-tools yang diberikan di rumah ya. Tools-tools yang dibekali itu bisa jadi ada kalender akademik, ada jadwal penugasan, apa yang harus dikerjakan, ada jadwal ujian, ada jadwal pembelajaran, dan banyak lagi ya yang hal yang lain termasuk kegiatan-kegiatan untuk menambah kecakapan hidup. Dan semua syarat tersebut itu memang harus tertuang di dalam MOU atau kontrak belajar. Jadi yang mengambil program mandiri itu harus menandatangani kontrak belajar mandiri. Kemudian nah, dan jangan heran ya kalau nanti setiap bulan dari satuan pendidikan baik itu SKB atau PKBM itu akan melaksanakan monitoring. Itu adalah bagian dari program layanan homeschooling mandiri. Jadi nanti akan ada monitoring untuk mengecek ketuntasan dari kompetensi-kompetensi dasar yang sudah dilaksanakan di rumah. Karena tanggung jawab utama yang menentukan kualitas kelulusan peserta didik itu ditentukan oleh satuan pendidikan penyedia program layanan tersebut, yaitu SKB atau PKBM.
Kemudian yang bentuk sekolah rumah yang kedua yaitu bentuk sekolah rumah majemuk. Ini akan saya jelaskan. Artinya ada 2 atau 3 keluarga yang menjalani program layanan homeschooling secara bersama-sama karena memiliki tujuan yang sama. Itu. Dan ini juga harus terdaftar di satuan pendidikan non formal dan mengambil program layanan homeschooling. Untuk program ini hampir sama dengan yang pertama tadi. Tuh, ada kontrak belajar dan lain-lain. Namun karena mungkin ya, karena mungkin tetanggaan ya, terus orang tuanya mungkin sama-sama kenal, teman akrab misalnya gitu ya. Itu maka pembelajaran bisa dilakukan secara bersama-sama atau bisa belajar kelompok istilahnya ya gitu. Nah, sedangkan bentuk sekolah rumah yang ketiga adalah sekolah rumah komunitas. Ini sekolah rumah komunitas itu wajib memperoleh izin pendirian dari satuan pendidikan non formal sebagai kelompok belajar dari dinas pendidikan atau kabupaten ya. Jadi sekolah rumah komunitas itu harus memiliki izin sebagai PKBM. Untuk memperoleh layanan program homeschooling berarti dari PKBM tersebut telah menyusun dokumen operasional yang berisi kegiatan-kegiatan pembelajaran dan ini disusun bersama orang tua homeschooling yang lain. Itulah bedanya dengan PKBM pada umumnya. Kalau PKBM yang diselenggarakan atau SKB yang di umum itu mereka bukan sekolah rumah komunitas gitu ya. Jadi bukan sekolah rumah komunitas, tidak menamakan sekolah rumah komunitas karena programnya itu program yang dari SKB atau PKBM. Nah, sementara untuk sekolah rumah komunitas ini disusun bersama dengan orang tua homeschooling. Jadi itu bedanya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk memetakan potensi-potensi dari komunitas tersebut, biasanya kita masukkan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan dari komunitas tersebut atau orang tua, ada kegiatan-kegiatan bersama, itu kita masukkan ke dalam kurikulum. Misalnya nih, ada orang tua homeschooler yang memiliki bakat atau potensi atau pembelajaran yang bisa dilakukan bersama-sama dengan anak-anak, ya, bisa dibagikan bersama anak-anak. Maka materi tersebut kita masukkan ke dalam rancangan pembelajaran bersama. Misalnya contohnya belajar memanah, ya, ada pengajarnya dari orang tua homeschooling sendiri. Terus misalnya ada yang suka memasak, kita bikin program memasak bersama dan program siroh dan lain sebagainya. Itu semua akan dimasukkan ke dalam penilaian, masukkan dalam kurikulum pembelajaran yang kita susun bersama. Tuh. Nah, itu bedanya sekolah rumah komunitas atau PKBM yang memiliki legalitas PKBM dengan PKBM lain yang notabene mencampur dengan kegiatan-kegiatan reguler yang lain. Demikian penjelasan mengenai legalitas homeschooling di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kalam kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.